Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Trijaka Prawatia dengan NIM L1A124052 dari kelas C angkatan 2024 Peternakan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi saya berjudul Pakan Ternak Unggas. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Sebelum masuk ke materi inti, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan pakan ternak unggas. Pakan adalah semua bahan yang dapat dimakan, dicerna, dan diserap oleh tubuh ternak tanpa mengganggu kesehatannya. Jadi, yang dimaksud di sini bukan sembarangan bahan bisa disebut dengan pakan. Jadi, maksudnya pakan di sini itu harus aman dan bisa dimanfaatkan oleh tubuh ternak itu sendiri. Unggas yang kita maksud di sini meliputi ayam broiler, ayam petelur, bebek, kalkun, puyuh, dan sejenisnya. Semua jenis unggas ini membutuhkan nutrisi yang lengkap dan seimbang agar bisa tumbuh optimal, berproduksi telur dengan baik, dan tetap sehat. Hal yang perlu kita sadari adalah pakan menyumbang 60 hingga 70% dari total biaya produksi peternakan unggas. Artinya, pakan adalah komponen biaya terbesar. Oleh karena itu, formulasi pakan yang tepat bukan hanya soal nutrisi, tapi juga soal efisiensi ekonomi. Pakan unggas sendiri terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu bahan pakan nabati, hewani, dan suplemen mineral vitamin yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Bahan pakan unggas diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama ada pakan nabati. Pakan nabati ini adalah bahan pakan yang berasal dari tumbuhan. Contohnya yang paling umum adalah jagung giling yang menjadi sumber energi utama dalam ransum unggas tersebut. Ada juga bungkil kedelai sebagai sumber protein nabati terbaik, dedak padi atau bekatul, tepung singkong, dan bungkil kelapa sawit. Yang kedua, pakan hewani. Bahan yang berasal dari hewan yang paling sering digunakan adalah tepung ikan, karena kandungan proteinnya sangat tinggi dan kaya asam amino esensial. Selain itu, ada tepung darah yang kaya zat besi, tepung bulu unggas yang diproses melalui hidrolisis, meat bone meal yang sekaligus menjadi sumber kalsium dan fosfor, serta tepung udang. Yang ketiga, suplemen dan aditif. Ini adalah bahan tambahan yang diberikan dalam jumlah kecil tapi punya peran sangat penting, meliputi mineral seperti Ca, P, Na, K, vitamin A, D3, E, K, dan B kompleks. Ada asam amino sintetis seperti lisin dan metionin, enzim dan probiotik untuk meningkatkan pencernaan serta antioksidan. Ketiga kelompok ini biasanya dikombinasikan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi unggas secara lengkap. Nah, setiap jenis unggas memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda tergantung tujuan pemeliharaannya. Pada slide ini, kita bisa membandingkan kebutuhan antara ayam broiler, petelur, dan bebek petelur. Untuk energi metabolis, broiler membutuhkan energi paling tinggi. Bisa kita lihat, yaitu antara 2.900 hingga 3.200 kilokalori per kilogram. Karena pertumbuhannya sangat cepat, ayam petelur sedikit lebih rendah, sekitar 2.650 sampai 2.800 kilokalori per kilogram. Dan bebek petelur sekitar 2.700 sampai 2.900 kilokalori per kilogram. Untuk protein kasar, broiler fase starter membutuhkan 20 hingga 23%. Kemudian turun menjadi 18-20% saat fase finisher. Ayam petelur membutuhkan sekitar 16-17% dan bebek petelur membutuhkan 17-18%. Yang menarik adalah kebutuhan kalsium ayam dan bebek petelur,
yang membutuhkan kalsium jauh lebih tinggi, yaitu 3-4% dibandingkan broiler yang hanya sekitar 0,9-1%. Ini karena pembentukan cangkang telur memerlukan kalsium dalam jumlah besar. Asam amino esensial seperti lisin dan metionin juga harus terpenuhi, karena unggas tidak bisa memproduksinya sendiri, harus dipasok dari pakan. Pemahaman terhadap tabel ini sangat penting sebagai dasar sebelum menyusun formulasi ransum. Setelah mengetahui kebutuhan nutrisinya, kita perlu tahu dari mana sumber energi dan protein itu didapatkan. Nah, sumber energi yang paling utama adalah jagung kuning dengan energi metabolis sekitar 3.370 kilokalori per kilogram. Jagung sangat dominan dalam ransum unggas karena mudah didapatkan dan disukai ternak. Sorghum bisa jadi alternatif jagung, namun perlu hati-hati teman-teman, karena beberapa varietas mengandung tanin yang bisa menurunkan kecernaan. Ada dedak halus punya energi sekitar 2.860 kilokalori per kilogram. Namun, serat kasarnya agak tinggi sehingga penggunaannya perlu dibatasi. Minyak nabati atau hewani adalah sumber lemak berenergi sangat tinggi, mencapai 8.800 kilokalori per kilogram. Biasa ditambahkan dalam jumlah kecil untuk meningkatkan densitas energi ransum. Ada juga tepung tapioka yang tinggi energi namun rendah protein. Nah, di sumber protein ada bungkil kedelai. Bungkil kedelai adalah sumber protein nabati terbaik dengan kandungan protein kasar 44-48%. Ada tepung ikan. Tepung ikan adalah sumber protein hewani unggulan dengan protein kasar 60-65% dan profil asam amino yang sangat lengkap. Tepung darah memiliki protein kasar tertinggi 80-85%. Namun kecernaannya bervariasi tergantung proses pengolahannya teman-teman. Ada bungkil kacang tanah mengandung protein 45-50%. Namun harus diwaspadai teman-teman karena risiko kontaminasi. Aflatoksin yang bisa merusak hati ternak dan meat bone meal selain sumber protein juga kayak kalsium dan fosfor teman-teman. Formulasi ransum adalah proses menyusun kombinasi bahan pakan agar memenuhi semua kebutuhan nutrisi ternak. Jadi di sini ada 6 langkah utama yang harus diikuti teman-teman. Langkah yang pertama, tentukan kebutuhan nutrisi. Kita harus tahu dulu jenis ternak apa, berapa umurnya, dan apa tujuan produksinya teman-teman. Apakah untuk pertumbuhan, produksi telur, atau yang lain. Ini menjadi acuan target nutrisi yang harus dicapai. Langkah kedua, pilih bahan pakan yang tersedia. Prioritaskan bahan pakan lokal yang mudah didapat, harganya terjangkau, dan tidak bersaing dengan kebutuhan pangan manusia. Langkah ketiga, hitung dengan metode trial and error atau Person Square. Kedua metode ini digunakan untuk menyusun kombinasi bahan hingga target protein kasar dan energi metabolis terpenuhi. Langkah keempat, cek keseimbangan asam amino. Pastikan asam amino esensial seperti lisin, metionin, treonin, dan triptofan mencukupi. Jika kurang, kita tambahkan asam amino sintesis. Langkah kelima, tambahkan suplemen mineral vitamin. Premix diberikan sesuai dosis anjuran. Kalsium dan fosfor disesuaikan tergantung jenis ternak, layer, atau broiler. Langkah keenam, hitung biaya dan evaluasi VFCR. Setelah ransum diterapkan, kita pantau feed conversion rasionya. Jika belum efisien, formula dioptimalkan lagi, teman-teman.
Nah, formulasi yang baik harus didukung dengan manajemen pemberian pakan yang benar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sistem pemberian pakan. Ada 3 macam. Yang pertama, ad libitum, artinya pakan tersedia sepanjang waktu. Ini lazim diterapkan pada broiler agar pertumbuhannya maksimal. Kedua, restricted feeding atau pemberian terbatas. Diterapkan pada ayam breeder dan layer saat fase pertumbuhan agar tidak terlalu gemuk. Ketiga, fase feeding, yaitu memberikan formulasi pakan yang berbeda dengan fase umur starter, grower, dan finisher atau layer, teman-teman. Nah, ada frekuensi pemberian. Disesuaikan jenis ternak. Broiler dan layer komersial umumnya 2-3 kali sehari atau ad libitum. Puyuh diberikan 2-3 kali sehari dengan ukuran partikel halus. Bebek lebih baik mendapat ransum dalam bentuk pelet atau emas basah 2 kali sehari, teman-teman. Hal yang perlu diperhatikan, tempat pakan dan air minum harus selalu bersih setiap harinya, teman-teman. Hindari pakan yang sudah berjamur atau berbau tengik karena mengandung aflatoksin yang berbahaya untuk ternak, teman-teman. Ukuran partikel pakan harus disesuaikan dengan fase ternak, dan yang sangat penting, ketersediaan air minum harus cukup, teman-teman. Karena konsumsi air unggas harus cukup. Sekitar 2 kali konsumsi pakannya, teman-teman. Bentuk pakan ada 3. Ada mash atau dalam bentuknya itu tepung kasar, mudah dibuat tapi sering tercecer. Ada crumble seperti butiran, cocok untuk starter, dan pelek yang paling kompak, dan FCR lebih baik dan pemborosan pakan lebih minimal. Nah, di slide selanjutnya, konsumsi pakan unggas ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor. Kita perlu memahami ini agar manajemen pakan bisa dioptimalkan. Yang pertama ada suhu lingkungan. Ini sangat relevan di daerah tropis seperti Indonesia. Saat suhu melebihi 32 derajat Celcius, unggas akan mengurangi konsumsi pakannya secara signifikan karena mereka mengalami heat stress. Solusinya adalah pendinginan kandang atau memberikan pakan di malam hari saat suhu lebih sejuk. Yang kedua, ada bobot badan dan umur. Semakin besar tubuh unggas, semakin tinggi konsumsi pakannya secara absolut. Ini wajar karena kebutuhan energi pemeliharaan tubuh juga semakin besar. Yang ketiga, kualitas dan palabilitas pakan. Unggas punya preferensi rasa. Pakan yang tengik, berbau, atau berkualitas rendah akan ditolak ternak, sehingga konsumsinya turun. Penggunaan flavor atau perisa dapat membantu meningkatkan palabilitas. Yang keempat, tingkat produksi. Layer yang sedang berada di puncak produksi telur membutuhkan asupan kalsium dan protein lebih tinggi, sehingga konsumsi pakannya juga meningkat. Yang kelima, ketersediaan air minum. Ini sering diremehkan, teman-teman. Studi menunjukkan bahwa defisit air minum sebesar 10% saja bisa menurunkan konsumsi pakan hingga 20%. Kualitas dan kuantitas air minum sangat kritis terutama saat heat stress. Nah, yang terakhir, yang keenam, kepadatan energi ransum. Unggas secara alami akan makan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Jika ransum berenergi tinggi, mereka akan lebih sedikit secara volumetrik. Ini disebut kompensasi otomatis. Sebaliknya, ransum berenergi rendah akan dimakan lebih banyak, teman-teman. Slide terakhir ini membahas bagaimana kita mengevaluasi apakah pakan yang diberikan sudah efisien atau belum. Ada beberapa indikator efisiensi pakan yang penting. VCR atau Feed Conversion Ratio adalah perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi dan pertambahan bobot badan. Semakin kecil nilai feed conversion ratio-nya, semakin efisien untuk broiler. Standarnya adalah 1,6 hingga 1,9.
PER atau Protein Efficiency Ratio, mengukur seberapa efisien protein pakan dikonversi menjadi pertumbuhan bobot badan. Semakin tinggi nilainya, semakin efisien penggunaan proteinnya. Ada juga IOFC atau Income Over Feed Cost, adalah pendapatan kotor dikurangi biaya pakan. Ini indikator ekonomis yang sangat penting bagi peternak. Ada konsumsi pakan harian, per ekor harus dipantau rutin. Jika tiba-tiba turun drastis bisa jadi tanda adanya gangguan kesehatan atau heat stress, teman-teman. Target standar yang ingin dicapai antara lain feed conversion ratio broiler 1,80, Henday production layer 85%, mortalitas 3-5%, dan bobot panen di hari ke-35 minimal 1,8 kg. Sebagai kesimpulan, pakan adalah komponen produksi paling kritis dalam peternakan unggas. Keberhasilan usaha ternak sangat ditentukan oleh ketepatan formulasi, kualitas bahan pakan, manajemen pemberian, serta pemantauan efisiensi pakan secara rutin. Dengan penerapan ilmu nutrisi ternak yang benar, produktivitas dan profitabilitas usaha unggas dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.